سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Berjumpa lagi bersama saya, host dari Alwan TV. Berjumpa di malam ini dengan judul yang menarik ya. Nggak nipu, nggak laku. Insya Allah bersama saya juga hadir Ustadz Unggul ya. Saya naikkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzku Alwan, serta Ikhwan Filah di live chat. Iya, jadi insya Allah Ustadz Unggul akan menemani saya di kesempatan malam ini. Mungkin kita tidak akan panjang ya waktunya ya. Kita cuma sampaikan poin-poin kita saja, lalu kemudian kita tanggapi dan kemudian sudah kita closing. Karena siap. Sebentar. Ya, karena ini ada kronologisnya nih Ustadz Unggul. Jadi saya tuh dikirimi WA tadi sore. Sebenarnya saya tuh biasa nggak mau live lagi. Kalau sudah live sekali, sudah saya nggak mau live lagi. Tapi tadi sore itu dikirimi link sama Calvin. Kirimnya di grup, tapi saya juga sempat melihat gitu. Nah, sehingga saya pikir, ya sudahlah, malam ini saya akan ambil waktu masa saya sedikit untuk saya jelaskan gitu. Oke, kalau Ustadz Unggul sendiri sebelum kita masuk mereview ya video yang dikirim itu, bagaimana tanggapan Ustadz Unggul soal nggak nipu, nggak laku ini? Silakan. Iya, sebelum nanti kita putar videonya ya, agar pemirsa yang belum melihat jadi tahu apa yang akan kita bahas ini. Tetapi dari lihat judulnya ya, kemudian gambar di thumbnail, itu adalah ajaran agama ya, yang syiarnya dilakukan dengan cara menipu, misalnya dengan murtadin odong-odong, kemudian menipu, memelintir nas dan dalil dari Al-Quran ataupun hadis ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sangat dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah mensyiarkan Islam ya. Sebenarnya di dalam gospel juga ada. Janganlah engkau berkata kecuali kebenaran. Tetapi berkontradiksi di surat-surat Paulus, demi keagungan Tuhan dibolehkan itu. Ada legitimasi untuk berbuat tidak jujur ya. Saya tidak langsung mengatakan untuk berbuat bohong lah. Tetapi dibolehkan ya demi kepentingan kemuliaan Tuhan. Padahal kalau secara akal Tuhan itu kan yang maha suci, maha benar, tidak mungkin dia memakai cara-cara licik dan kotor. Silakan Ustadz Alwan dilanjut, standby lagi. Iya, jadi sebenarnya sejak dulu saya bantah Christian Prince. Cuman sampai ke video ke-20 lebih mungkin saya mulai enak ya. Sebenarnya saya targetnya 100. Tapi dengan saya kan ingin seperti Farid ya. Farid dia menanggapi sampai 100 video, tapi saya lihat itu enggak murni 100 karena ada satu video yang
ada di situ misalnya kayak 1 sampai berapa gitu. Kalau saya kan betul-betul 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sudah saya sering bantah kalau Christian Prince itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah masalah itu sebenarnya hujatannya. Kalau dari saya sih Ustaz Tunggul, saya tuh orangnya nggak terlalu suka dengan orang yang tukang hujat ya. Jadi saya biasa bilang begini, kalau nonton CP itu kalau nggak dapat ilmu hujat, ilmu tipu muslihat gitu. Jadi banyak sekali syubhat-syubhat yang diberikan kepada Islam ya, dan itu betul-betul dia bersiasah kalau orang bilang itu. Jadi kayak menggunakan akal Paulus ya, bukan akal bulus ya. Bulus kan bahasa Arab, Paulus ya. Iya. Iya, Ustaz. Oke, sekarang kita coba untuk lihat saja video yang dikirim ya. Saya tampilkan di sini, teman-teman. Iya, jadi ketidakmampuan dari apologet Indonesia itu, maka mereka itu sekarang lagi santer-santernya nyari dari luar negeri. Ya, nyari dari Barat, nyari dari Timur, dari Eropa, dari Arab, apa aja ya untuk membantu menyerang kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini untuk masuk ke perdebatan itu. Padahal kalau di sana itu sudah, misalnya kayak di Arab itu sudah kerap kali terjadi diskusi di sana. Bahkan untuk yang ini, yang tentang yang akan kita bahas ini sudah 4 tahun yang lalu mungkin di Arab, baru ditransfer ke Indonesia ini. Jadi jadi tapi ya oke lah, kita ini aja, kita ikuti saja. Oke. Jadi ini adalah video yang kita akan coba reaction. Kalau kita lihat judulnya di sini, ya ini si Sophie ya, Sophiatul. Di sini katanya, wow, ditemukan manuskrip Al-Fatihah 150 tahun sebelum zaman Islam dalam bahasa Syria. Jadi kayak ada manuskrip Al-Quran, ada manuskrip Al-Fatihah, saya nggak tahu apa. Mungkin saja si Sofi nggak tahu isinya apa, judulnya apa ya. Mungkin saya pikirnya kayak gitu mungkin. Ustadz Unggul sudah nonton ini? Sudah. Sampai selesai? Ya, dari awal sampai selesai. Itu dia cuma menerjemahkan dari video luar. Kelihatan pertama ada subtitle bahasa Inggris, kemudian dia tiban bahasa Indonesia. Oh iya, jadi dia bukan bisa bahasa Arab, tapi dia nimpa dari bahasa Inggris gini. Jadi dia terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Jadi kayak dari Arab ke Inggris ke Indonesia. Iya, sebab ada ketika dia tutup, ada bagian yang masih terbuka, saya sempat baca itu bahasa Inggris. Jadi dia menerjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Iya, tapi niat banget ya, niat sekali ya. Niat. Oke. Sekarang kita coba lihat ini ada. Oke. Jadi di sini ada ini namanya Hasan Al-Iraqi. Kemudian di sini katanya Muslim ini. Kalau Ustadz Unggul sendiri gimana? Percaya ini Muslim apa tidak ini? Kan sudah nonton. Ya, kalau melihat kelicikannya ya, jadi ada 2 opsi, karena saya tidak punya bukti daripada memfitnah, tapi ada 2 opsi. Yang pertama adalah ini settingan, murtadin odong-odong ya, yang kiri itu mengaku dulunya saya Muslim ya. Padahal kalau dia bahasa Arab, logikanya dibanding orang Indonesia akan lebih cepat mempelajari mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yang kanan itu mengaku Muslim ya, tapi menjawab pertanyaan yang sangat-sangat simpel, dia gagal gitu loh. Jadi yang pertama ini ada kemungkinan settingan, yang kedua yang kanan itu yang mengaku orang Muslim, sangat disayangkan pengetahuannya sangat dangkal, padahal pertanyaan dasar gampang dipatahkan. Lanjut, standby lagi. Kalau saya lebih condong ke opsi kedua, mungkin saja dia Muslim yang tidak tahu banyak ya. Jadi memang kadang-kadang kan kita itu bisa dikelabui kalau memang kita tidak punya ilmu atau kita kurang ilmu.
apalagi mereka ini licik kayak ular beludak gitu. Kalau saya kadang-kadang kalau lagi jengkel juga saya, maksudnya kenapa memanfaatkan cara-cara yang licik begitu untuk membuat orang itu agar masuk ke agamamu. Kalau tapi saya pikir itu oke lah, nanti jadi bumerang sendiri kan kalau orang itu jadi pada paham, oh ternyata selama itu saya dikelabui, difitnah gitu kan. Islam itu difitnah, ujung-ujungnya dari cinta bisa dari benci bisa menjadi cinta ya, insyaallah, mudah-mudahan. Oke, kita sekarang simak. Di sini ada dua anak-anak lah bahasanya nih, mungkin masih anak muda. Saya putarkan perbesar aja. Ustadz Unggul, suaranya kedengaran nggak? Kecil ya? Kalau di saya kecil. Oh, oke. Saya naikkan speakernya dulu biar. Tapi yang sebenarnya nggak terlalu anu juga ya kan, bahasa Arab juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya naikkan dulu. Iya, tapi nggak apa-apa kan, penonton bisa baca ininya, subtitlenya itu bahasa Indonesia. Iya ya, sudah saya besarkan. السؤال الثاني اكو مخطوطه اكتشفوها العلماء قبل 100 سنه تعود الى سنه 150 قبل ولاده الرسول محمد. Oke. Di sini dia jelas katakan makhtutah, berarti ya manuskrip ya. Ada manuskrip yang ditemukan 100 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini ada. Kemudian dikatakan warqa itu kertas ya, papirus kalau terjemahannya bisa betul. نعم هذه الورقة المخطوطة مكتوبة باللغة السريانية مكتوب فيها سورة الفاتحة فقط كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ما موجودة مكتوبة terjemahannya ini agak terlambat ya. Jadi kalau yang dia sampaikan itu saya perjelas ya. Katanya ada manuskrip yang dimana di situ surat Al-Fatihah tapi dalam bahasa Syriak, dan itu sudah ada 100 tahun lebih sebelum Muhammad, sebelum Rasulullah SAW. Maksudnya itu gini Ustaz Tunggul, dia ingin berhujjah bahwasanya Al-Fatihah yang kita punya itu mengkopi Al-Fatihah Syriak itu gitu loh. Iya, Ustaz Tunggul. Teman-teman mungkin juga di live chat pada pahamnya. Kita lanjut lagi ya. بالسرياني مكتوب على هامش الورقة تحت إن هذه Iya betul. Lanjut. زين يا أخ أحمد، معقولة هذا نبي من الله يدعي أنه نبي يسرق صلاة المسيحيين ويقول هذه وحي جابها لي يا جبريل، جابها إلى جبريل وهي صلاة تقرأ في الكنيسة، وإذا ما تصدق هذه المخطوطة. Iya. Kemudian dia tegaskan bahwasanya di bagaimana bisa Rasulullah itu Muhammad itu mengambil lewat Jibril doa-doa yang sudah ada di gereja-gereja pada waktu itu, pada waktu sebelumnya itu. لا تسني ولا شيء. Oke. Ini sebenarnya dia berupaya bilang la tidak ya. Terus dia tanya di sini, kamu Sunni apa Syiah? لا أنا مسيحي. Ana Masih itu dia orang Nasrani. مسيحي؟ أي مسيحي والله ما بعرف. Kayaknya wallahi ma araftu. Artinya demi Allah saya tidak tahu. Sampai di sini dulu, ini ada tanggapan Ustaz Tunggul. Putar balik aja ya. Putar balik kayak tadi lagi, nanti perempatan belok kiri. Ya, jadi untuk tanggapan sementara saya buat singkat aja ya. Al-Quran itu fitnahnya ada 4 ya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW jangan putar balik belok kanan. Yang pertama karangan Nabi Muhammad itu bisa kita bantah ya. Terus yang kedua Nabi Muhammad mengkopi dari kitab-kitab terdahulu. Ini juga kita bisa patahkan fitnah ini. Yang ketiga, Nabi Muhammad meminta bantuan orang lain untuk mengarang-arang isi Al-Quran. Ini juga bisa kita patahkan fitnah ini.
Yang keempat, lebih kecil lagi, Al-Quran dibantu oleh syaitan ya. Ini sangat keji dan tidak mungkin, sebab di dalam Al-Quran disebutkan ketika kita hendak membaca Al-Quran, mengucapkan ta'awuz ya. Tapi keempat itu sudah banyak disebut diangkat video-video termasuk di dalam channel saya ya. Jadi betapa kebohongan anak ini yang mengaku murtadin sangat-sangat bodoh dan tolol dan dungulah semuanya lah. Al-Bahlul dia borong semua. Lanjut Ustaz Alwan. Oke. Jadi tipikalnya nanti kita lihat ya. Kita coba lanjutkan dulu. Oke, kita lihat ya bagaimana si laki-laki ini diperlihatkan manuskrip ya, sebagai bukti bahwa yang disampaikan si Husain ini benar. Jadi dia ini kasihan dia sambil perhatikan dengan bagus karena mungkin pakai HP. Jadi memang kadang-kadang orang kalau ditunjukkan bukti gitu kan kita jadi mudah, iya ya betul ya, ada ya. Itu cara-cara CP itu kayak gitu tuh. Dia cari dalil misalnya hadis atau apa, dia tunjukkan ini kamu mau bilang apa. Padahal ternyata itu ditafsir yang isinya itu kisah Israiliyat misalnya, terus apa. Nah, ini nanti kita akan lihat ini cara mainnya. Ya. شوف النص هذا هو نص سورة الفاتحة، هو دعاء سرياني كان يقرأ في الكنائس. شو يقول بشم آله رحمن الرحيم بسم الله الرحمن المحبوب. هاي ترجمته للعربي وهذا النص. حمد آله رب العالمين. تمام، هذه أمامك. الحمد لله كبير الدهور ورحمن رحيم، الرحمن المحبوب أو الرحيم، ملك يوم دينه، مالك يوم الحساب، إيكو آتي نعبد إياك كنا نعبدوك، وإيكو آتي أتعنيم يعني وإياك نستعين. طيب يا أخ أحمد، زين هو يقول آتوا بآية. طيب بس خليني أقول لك كلمة. Oke, saya tanggapi dulu ya, Jadi dari manuskrip itu dia kemudian bawakan terjemahannya. Dia katakan, lihat ini saya bacakan kepada kamu. Ini ayat-ayat yang ada di dalam bahasa Syriak itu dan isinya itu sama seperti Al-Fatihah. Kemudian dia katakan tadi duhur ada bunyinya sama. Ini pandangan dia ya. Nanti kita akan lihat teks aslinya seperti apa. Apakah dia persis sama? Tapi saya sendiri sebelum mau masuk ke situ, saya justru malah mau ke manuskripnya. Nanti kita akan bongkar sedikit-sedikit. هو يقول آتوا بآية مثله. طيب دول المسيحيين هي سورة الفاتحة أصلا أنت سارقها من المسيحيين وتقول هذا وحي من الله. معقولة يعني؟ شلون نقدر نصدق هذا كتاب سماوي القرآن؟ لا هذا مو موجود عندنا بكتابنا خالص. يعني هذا كتاب، تعرف كتاب القرآن الكريم، يعني هذا مو موجود. الفاتحة هيك هذا مستحيل يعني. تمام. Ya, jadi yang namanya orang yang kadang-kadang belum punya ilmu, maka memang sebenarnya seyogianya dia kalau belum punya ilmu dia harus sadar diri ya. Artinya tidak apa ya Ustaz Tunggul ya. Maksudnya kalau memang dia tidak punya ilmu ya ditinggalkan saja majelisnya. Jangan sampai nanti dia dikelabui atau diliciki ya. Kalau insya Allah kami di Islam itu kita jaga junjung tinggi nilai-nilai kejujuran itu. Ya, kalau mereka ini kayaknya enggak pakai aturan, enggak pakai syarat ya, mungkin karena dosanya sudah diampuni sama Yesus ya. Jadi hajar aja ini ya, saya kadang-kadang heran juga. Saya Tunggul, saya lanjut lagi atau mau ditanggapi? Lanjut aja. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. يعني انت يعني منصدم لان شلون النبي يسرق من المسيحيين ما يقدر يصدقها صح؟ Oke, dia tekankan lagi. Ini bukti kan bahwa nabimu itu mencuri dari kami kan, dari Kristen. Asah, betul? ما أصدق إنه هذا الشيء هذا مو موجود. يعني اليوم أنا Maksudnya ya dia tidak يعني تقراها بشيء صح، بس هاي يعني شلون كاتبينها، شلون نسوي مألفين من عندهم، يعني مو مؤلفة
متاليف يعني. تمام. لكن اخ احمد في حساب المخطوطه طلعت ترجع قبل الاسلام 150 سنه يعني. Ya, kata ini ahli sudah menguji sampai 1150 tahun sebelum Islam katanya ya. Jadi dilemparkan aja itu apa-apa yang supaya si laki-laki kita ini yang kalau dia muslim supaya yakin lagi dengan pernyataan daripada شلون Husain. نقدر نرد على هذه الاشكاليه؟ والله أنا بدك تسأل مني أكبر مني، أنا ما أقدر أجاوبك يعني على شيء. طبعا انت Oke, dia bilang cari yang lebih akbar min, yang lebih dewasa dari saya. Ya, maksudnya yang lebih paham juga bisa diartikan seperti itu. احمد انت احسنت على قولك هذا، احسنت، انت انسان محترم، لكن راح ابسطنا وجاوبتني بطريقه عقلانيه يعني. انا راح اعطيك شيء اخر يثبت انه ليس فقط سوره الفاتحه. Oke, dia akan tunjukkan yang lain, tapi sebelum dia tunjukkan yang lain, kita ajar dulu si siapa nih? Si Husain ini ya. Pertama teman-teman, dia tunjukkan manuskrip ya. Saya tampilkan di sini, saya stop dulu ini. Pertama dia tampilkan manuskrip dan saya sudah screenshot dia. Ini biar teman-teman bisa lihat screenshotnya sebentar ya. Mana open office saya ini? Chrome. Open office. Ini ya? Ini bukan. Sebentar ya. Nah ini harus dikeluarkan. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini nih. Kelihatan enggak Ustaz Tunggul? Ustaz Tunggul? Halo Ustaz. Iya, iya. Kelihatan ya? Oke. Jadi Suara saya kalau kedengeran nggak? kedengaran. Tapi kelihatan di layar ya, kelihatan ya. Ini baru muter-muter, mungkin sinyal saya yang kurang bagus. Lagi mau share screen ya? Sudah di share screen ini sebenarnya. Teman-teman di live chat bisa dilihat nggak? Mungkin bisa komen. Sudah kelihatan nggak? Ini udah tampil nih. Udah. Oke, siap. Nah, karena sudah tampil sekarang kita lihat bagus-bagus ya. Nah, ini saya capture ini tadi. Jadi lihat bagaimana si Husain ketika dia mengatakan ada manuskrip, dia tunjukkan ke laki-laki ini manuskripnya sampai matanya yang tadi itu sampai berusaha untuk lihat baik-baik kan. Saya ini cari screenshot yang lebih bagus ini. Ini kalau orang yang tidak perhatikan dengan seksama, ya dia pikirnya benar apa yang dikatakan Husain itu. Tapi yang ditunjukkan ini sebenarnya apa, teman-teman? Dia tunjukkan ini adalah manuskrip Quran Birmingham ini. Lihat ini. Ini bukan bahasa Syriak ini, coba lihat ya. Bisa lihat persamaannya enggak ini? Subhanallah, licik banget ya. Iya, lihat ya, ini ada sisi-sisi hilang di sini. Ini sisi-sisi hilang. Nah, ini yang dia perlihatkan itu ini nih, manuskrip Birmingham. Bisa di cross check kok. Ketik aja manuskrip Birmingham lalu dibandingkan. Dari sini aja udah memang ular beludak kalau jengkel saya guys. Nah, jadi yang dia tunjukkan itu manuskrip dan ternyata dia itu sebenarnya nggak ada ilmunya. Kenapa? Saya close ini ya, saya stop ya. Jadi ini sudah kelihatan manuskrip yang dia tunjukkan itu bukan manuskrip yang berbahasa Syriak itu, tapi manuskrip Birmingham. Saya close. Subhanallah, iya. Ya kalau orang nggak perhatikan bagus-bagus dia lewat aja itu. Nah saya lanjutkan lagi ke sini, ke mananya itu? Masya Allah, Ustaz Alwan jeli banget matanya itu ngelihat. Ternyata dari manuskrip kita sendiri ya, dia buat tipu-tipu. Iya, ya saya lanjut dulu ya. Di apa itu tadi? Apa tadi yang saya mau bilang? Yang tadi saya mau perlihatkan tadi apa ya? Barusan saya bilang. Sebentar,
Saya share screen dulu. Oh ya, kemudian dia tuh sebenarnya nggak punya apa-apa kecuali ngambil dari tulisan-tulisan. Nah, ini tulisan di Arab ya. Saya perlihatkan di sini. Sebentar. Ya, cuman kalau orang-orang mungkin di saudara-saudara kita Kristiani kan lihat begini langsung nerimo ya. Kita kasihan juga kemampuan mereka segitu ya, Iya, kita maafkan saja mereka gitu. Karena mereka iya. tidak tahu. Oke, saya lanjutkan lagi dulu. Di sini sebenarnya diambil dari mana anak ini? Ya, anak ini sebenarnya ngambilnya dari sini, Ustaz Unggul. Bisa kelihatan ya di layar ya? Ya lagi berputar, tunggu. Tapi sambil Iya. bicara nggak apa-apa, biar nggak buang waktu. Udah Iya. kelihatan. Nah, ini nih. Jadi ngambilnya itu dari sini nih. Lihat ya, di sini ada gambarnya. Ada gambarnya, gambar yang seperti yang saya bilang tadi, manuskrip Birmingham. Bahkan kalau anak itu nyontek dari sini, harusnya dia itu jeli tuh, lihat sini. Sebentar. Ini nih, kelihatan kan ini? Kecil tapi ya. Ini nih. Iya, iya, masih Birmingham. ada sisanya ya. Ada kelihatan Birmingham ini ya, kecil ya. Birmingham ini. Ada. Artinya anak ini memang apakah memang licik dari sananya, tidak jujur secara ilmiah, ataukah apa gitu. Kalau kayak gini-gini kan kita nggak pakai nih kayak gini. Jadi ini manuskrip Birmingham gitu. Nah, kembali ke sini, ini yang dia baca ini yang tadi ini. Ya, jadi ada bahasa Iya. Aramaik yang dia tunjukkan ke anak itu kan. Yang dia tunjukkan Iya, ke anak iya. itu kan ada Aramaiknya, terus di sini yang Iya. bahasa Arab bacaan Aramaiknya. Nah, ini isinya Iya, ya. iya. Isinya menurut dia itu sama dengan Al-Fatihah, tapi kalau kita baca ini beda ya, beda. Jadi tidaklah sama. Tapi saya sebelum masuk ke isinya ini, saya justru malah lihat dari sisi manuskripnya aja nggak jelas manuskrip apa. Siapa yang di mana Iya. diketemukan, di buku apa gitu. Karena hasil penelitian saya ini yang tadi seketika sore tadi saya diperlihatkan, yang ada ini hanya ada di Iya. website-website Kristen. Jadi hanya ada di website-website Kristen. Iya. Jadi dia ngopas aja terus kalikan aja. Bahkan tidak disinggung di website-website Islam. Jadi ini hanya ada di website-website Kristen. Saya close di sini. Ya, jadi ini memperjelas masalah manuskrip yang tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Saya tunggu ya. Iya. Siap. Atau ada mau ditanggapi dulu? Silakan saya tunggu. Nggak apa-apa, nanti bisa saya tanggapi sekalian closing statement. Silakan dilanjut aja biar nggak kepotong-potong. Standby lagi. Standby lagi. Oke, kita lihat. الرسول محمد أخذها Oke, jadi dia enggak berhenti ya. Kalau saya lihat wajah polosnya ini saya kasihan. Ini juga gambaran dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Banyak yang misalnya orang-orang yang istilahnya ingin menyerang Islam itu dengan cara licik ini, mereka justru malah coba untuk menjawab. Kalau mereka tidak jeli seperti saya, pasti kan akan akan termakan gitu. Itulah yang kita katakan memang harus syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi kalau memang nggak punya ilmu, serahkan sama ahlinya. Itu yang harus ditekankannya, sama dengan ini. Cuman ini saya nggak tahu medianya ini apa. Mungkin kayak media apa yang kalau kayak Ome TV gitu ya mungkin ya. Jadi mereka nggak ketemu terus tiba-tiba Mungkin. Ya, mungkin ada aplikasi di Arab kayak gitu nih. Dia juga mungkin tidak menyangka bakal ketemu seperti ini mungkin. Bahwa akan direkam dan seterusnya. Oke, sekarang dia sudah selesai manuskrip, dia mau buktikan lagi bahwa Rasulullah itu mengutip dari orang Kristen. Kita lihat lagi apa yang dia lakukan. الصلاة الربانية وسنة محمد لا شوف قال المسيح في الإنجيل المسيح شو قال لتلاميذه. Oke, di sini dia mau katakan bahwasanya Nabi Muhammad mencuri doa bapak kami ya, kira-kira seperti itu. في إنجيل متى الإصحاح 6 الآيات 9 قال فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. هذه وين؟ انظر كيف سرقها محمد. شوف Oke, dia katakan dia tadi bacakan doa Bapa kami, terus dia katakan, oke, bagaimana Muhammad mencurinya. Jadi ini dia ambil dari Sunan Abu Darda, Sunan Abu Daud. سنن أبي داود. شوف الحديث حدثني يزيد بن ما خالد. يا حبيبي تمام. شوف ما الدليل. فارغة. هذه الصلاة اللي قرأتها لك أبان أخ أحمد بس أقول لك كلمة. هذه الصلاة الربانية اللي قلت فيها أبانا الذي في السماوات هذه المسلمين يقولها كل يوم كل يوم أحد بالكنيسة. شوف الحديث شو يقول عن أبي الدرداء. إيش قال أبي الدرداء؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم شو يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. Bisa di-pause sebentar nggak? اغفر لنا حوبنا. Iya, boleh, silakan, Ustaz. Ya sedikit aja ya. Inilah Sudah. kekejiannya si Bekatul ya, Sofiatul Al-Bahluli. Ketika dia menulis untuk kepentingannya, dia eja dengan benar ya, ALLAH. Tetapi itu yang dia copet dari kita, dia menuliskannya sengaja disalah-salahkan seperti ini. Inilah melambangkan betapa dia sangat benci terhadap Islam nih, si Sofiatul Al-Bahluli. Lanjut, standby lagi. Oh iya, kalau soal kebencian itu jangan diragukan itu. Di ini masih kelihatan ya Oke, kita lanjut lagi. Masih lanjut, standby. Jadi ya intinya tuduhan yang kedua ini adalah bahwasanya ada hadis yang menegaskan Nabi itu mencuri doa Bapa kami gitu. وخطايانا أنت رب الطيبين. هذه وين تجدون في رواه أبو داود حديث 3892. Coba kita lihat ini hadisnya, Abu Daud 3892. وقال عنه ابن تيمية في شرح العقيدة الواسطية حسن. هذه الصلاة مو فقط سورة الفاتحة خذها من المسيحيين، لكن الصلاة الربانية اللي يقولها يوم الأحد هم خذها من المسيحيين. وطيتك الأدلة. Ya, jadi memang kondisi apa namanya, istilahnya kayak di CP itu kan kayak gitu. Jadi kayak orang masuk terus dibombardir pertanyaan kan. Terus hanya dia yang bisa memperlihatkan data. Kemudian tidak disepakati. Jadi kalau misalnya kamu bisa jawab yang ini, dia akan pindah ke soalan yang lain, dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia menunggu kamu itu bagian mana yang kamu tidak tahu. Nah di situ dia masukkan tuduhannya. Itu kerap kali terjadinya, cirinya selalu kayak gitu. Ini kayak pencuri kelicikan mama curi pulsa mama minta pulsa itu. Dikirimkan link kan, kayak dikirimkan link dulu gitu, terus ini kamu gini ujung-ujungnya penipuan. لا هاي كله تأليف هذا ما في أدلة. على هذا الحديث هذا الحديث مال أبي داود يعني هذا صحيح؟ مو هذا الحديث لي منه شيء صحيح لي منه مو شيء صحيح. Oke, ini bagus jawaban dari laki. Ada di sini ada beberapa palsu dibuat-buat. هذا التأليف كله هذا. كيف يعني هذا الحديث؟ القرآن انت طيب إمام القرآن أنا كنت مسلم سابق وتركت الإسلام وصرت مسلم. Oke, dia katakan saya dulu Muslim dan sekarang Kristen. Kalau Ustaz Unggul sendiri percaya enggak ini? Percaya ini enggak ini? Kalau dia ngaku dulu Muslim. Ustaz Unggul. Enggak, dari tampangnya nih murtadin odong-odong. Jadi dia memang Arab Kristen, tetapi melakukan penipuan dengan mengaku dulunya saya Muslim. Ini murtadin odong-odong cabang apalah? Cabang Timur Tengah. Standby lagi. cabang Arab ya. Iya, cabang Arab. لما شفت نعم
يعني هذا في خطأ يعني Saya tuh kalau lihat wajahnya tuh kayak rada-rada kasihan gitu. Gimana ini kasihan? Oke, saya pikir mungkin titik poinnya itu ya, karena itu nanti berulang sampai habis. Jadi saya pikir kita sudahi. Sekarang saya ke hadis yang dia maksud itu. Ustaz. Jadi memang di dalam apa ya? Di dalam upaya mereka itu kan selalu menggunakan begitu, selalu menggunakan hadis yang oleh ulama kita itu sudah tekankan hadis palsu. Mereka cari jalan apapun yang penting bisa apa namanya? Bisa membenarkan apa yang mereka mau, ya. Kita coba lihat di sini hadis yang dia maksud. Pertama itu tidak mesti sama, tidak 100% sama. Mereka coba sama-samakan, tapi anggaplah kita ikuti mau mereka bahwa itu anggap sama. Kita lihat, saya share screen di sini. Ya, saya share screen di Oke, ini di Sunan Abu Daud di Kitabut Tib, sama lihat. Kalau kalian lihat tadi yang dia sampaikan itu di hadis 3892. Ini dia katakan sini. Nah, di sini kan nggak ada panggilan Bapak ya, ya. Kalau kita misalnya ya Rabbunallah alladzi fis sama'i taqaddasa ismaka amruka fis sama' dan seterusnya. Oke lah, tapi kalau anggaplah sama, tetap saja kalian harus lihat ini posisi hadisnya ini. Iya, saya tunggul ya. Saya tunggul. Siap. Itu. Saya Iya kira ya, jelas. kedengeran nggak, Sur? Ya, kedengaran. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif, didoifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ya, di sini hukumnya dhaif. Dan hadis dhaif ini jelas tidak dipakai sebagai referensi. Dan ini memang tidak akan disampaikan oleh kelicikan orang-orang yang licik begitu. Banyak orang menyangka bahwa ketika misalnya itu ada di hadis, ada di tafsir, lalu ada di sirah, maka itu 100% benar. Itu yang harus dikoreksi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada ilmu ulumul hadis, ilmu mustalah hadis itu untuk memilah, ya. Karena sifat orang dulu itu kayak apalagi kayak Sunan Abu Daud itu mengumpulkan saja semua hadis-hadis itu, nanti kemudian baru ada yang mengkoreksinya, ya, yang dikenal dengan ulama muhaddis, ahli hadis. Nah ini kan si Husain itu nggak mungkin munculkan seperti ini. Apa aja yang bisa dia gunakan untuk menyerang, dia akan serang, dan itulah yang kita katakan sejak awal, kalau nggak licik, nggak nipu, nggak laku gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Ini sudah berapa menit ya waktu kita ya, Ustaz Unggul ya? Mungkin silakan ditanggapi. Kemudian saya tambahkan sedikit closing lalu kita selesai. Karena sudah janji kita cuma setengah jam, sekarang sudah hampir 40 menit. Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Kalau buat keilmuan nggak apa-apa, Ustaz. Insya Allah bermanfaat dan berpahala. Yang pertama, Amin. Kekuatan hukum Islam itu kan ada dua ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Diperkerucut lagi hadis ya. Itu udah pasti kok, nggak bisa dipisahkan. Saya takut ambil hadis, takutnya hadis palsu, hadis doif. Nggak boleh rekan-rekan. Karena kekuatan hukum kita dunia akhirat dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah ada hadis ya. Nah, di dalam tafsir Al-Quran pun itu juga kita berhati-hati. Tadi Ustaz Talwan sudah bilang adanya kisah-kisah Israiliyat. Karena ketika zaman Nabi Muhammad SAW banyak pula orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Mereka masih ke bawah-bawah membanding-bandingkan dengan kisah Musa dan kisah-kisah sebelumnya. Jadi bisa saja terjadi kisah Israiliyat terbawa. Nah di sini kita harus pandai-pandai memilih. Tetapi para ahli tafsir Quran pun juga nggak sembarangan. Mereka mengatakan bahwa ini mereka mencantumkan, bukan tafsiran mereka. Ini juga suka dipelintir nih oleh murtadin yang tinggal di Medan tuh. Berhati-hati. Hanya dibaca satu halaman berikutnya ketegasannya dia tidak baca. Jadi dicari di mana yang bisa menyerang walaupun dengan cara tipuan. Itu yang pertama. Soal Al-Quran itu kan dari Allah. Apapun ceritanya gak bakalan mungkin
itu adalah karangan Nabi Muhammad, contekan dan sebagainya itu tidak akan mungkin. Jadi langsung saja beranikan diri katakan ketika orang memfitnah Al-Quran itu pasti mereka salah atau tidak punya pengetahuan. Lalu yang berikutnya, ini kan dari model-modelnya, modusnya ini seperti Kalau satu dipakai pula kayu. Satu diulang sedikit, tadi suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Sedikit ya, ya. Oh, ya, saya ambil di ujung aja lah ya. Bahwasanya ini kan mereka sumber utamanya di Indonesia itu mereka udah bingung, nggak punya ilmu. Kalau di luar masih mending ada ilmu, yaitu ilmu menipu. Nah, mulai dari CP, termasuk di negara-negara Arab juga rame ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sendiri sudah ada fitnah kepada Al-Quran dan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kehancuran debater-debater Kristen melawan debater-debater Muslim, mereka udah nggak punya bahan. Jadi ambil bahan orang dari luar untuk mereka pakai serampangan. Kalau dari sumbernya saja CP sudah salah dan sesat, dipakai seterus pun akan sesat dan menyesatkan. Contohnya Sofiatul Al-Bahluli, kalau ngomong monolog jagoan luar biasa. Pasti babak belur, menghujat, lalu kabur. Jadi saya berpesan kepada Iwan Villa, jangan pernah sekalipun ragu, sekalipun kita tidak punya yang menjaganya. Kita nggak punya ilmu, dengan beriman saja percaya. Tetapi apakah seperti itu? Tentunya kita juga harus mendalami ilmu. Para penghujat-penghujat dan orang-orang yang memang dari kecil diajari menipu. Contohnya saya berani bilang ya, kenapa dari kecil diajari menipu? Ketika orang tuanya susah payah cari uang, di hari Natalan mereka bilang ini hadiah dari Santa Claus. Padahal itu dari orang tuanya. Dari kecil sudah diajari menipu memang. Udah segitu dulu Ustaz Alwan, standby. Ya, kalau dari saya memang kita harus mempertahankan terus ya reputasi kita sebagai seorang pendakwah Islam untuk tetap jujur ya. Alhamdulillah semua materi-materi saya itu saya usahakan untuk tidak ada kelicikan-kelicikan di situ. Apa data ya, bahkan kita mengambil sumber langsung dari sumber-sumber mereka biar tidak terkesan itu dari pihak kita yang membuat-buat atau mengada-ngada itu. Tapi saya lihat memang alhamdulillah sekalipun kita bisa ya. Saya kalau misalnya mau misalnya saya bisa buka misalnya buku-buku tulisan-tulisan bapak-bapak gereja yang bercerita macam-macam itu aneh-aneh. Di situ ada misalnya kalau Yudas itu mati, di bukunya Eusebius itu Yudas itu matanya bengkak, bahkan badannya membengkak, bengkaknya itu sampai nggak bisa lewat kendaraan itu, menutupi jalan itu. Tapi kan kita tidak tipikal orang yang kayak berdebat tapi tidak ini ya, berdebat tapi tidak ada esensinya gitu. Kita ingin yang ada kualitasnya sedikit gitu kan. Kalau dari kita Muslim kita harus jaga reputasi itu. Nah, dari saya mungkin saya ingin perlihatkan lagi satu buku yang sebenarnya banyak dijadikan rujukan, khususnya ini karena ini ada bahasa Suryani tadi, saya coba untuk perlihatkan ke teman-teman. Jadi sumber daripada kelihatan di layar? Ya, baru muter ya. Sebentar. Ya oke, udah kelihatan. Ya memang jaringan di itu agak lambat ya di tempatnya di tempatnya Ustaz Unggul. Iya. Lagi hujan juga sih posisinya. Oh ya, barakallah. Nah, jadi kalau si Edis misalnya dulu bilang katanya Arab itu bukan bahasa asli Arab, bahasa aslinya Suryani, Syriak gitu ya. Itu ngambilnya tuh nggak jauh-jauh, jadi itu bukan karangan dia sendiri. Itu kan seperti dia bilang kamu pakai karya kamu sendiri. Itu saya sanksi juga. Kenapa? Karena rata-rata orang pada ngambil dari sini. Jadi ini adalah seorang orientalis namanya Christoph
Luxembourg. Ya, ini ada bukunya The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Nah, itulah yang kemudian jadi apa namanya? Jadi rujukan untuk mereka untuk menyerang Islam itu. Nah, ini ada bukunya nih, bisa dilihat ya. Ini bukunya, kita baca. Jadi tinggal di download juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau download. Iya. Ustadz Unggul. Halo Ustadz Unggul. Siap, Grok. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Ya, closing statement aja. Pertama, saya villa termasuk kepada diri saya sendiri ya. Jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah berat. Sekalipun kita belum punya ilmu yang cukup banyak, tetapi percaya bahwa Al-Quran itu Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga ya. Jadi semua tuduhan pasti itu adalah fitnah. Lalu yang kedua, ini membuktikan ya bahwa atas kemurahan hati dan ridhonya Allah, debater-debater muslim selalu menang di segala perdebatan. Debatan Kristen babak belur. Apakah mereka babak belur karena Al-Quran? Bukan. Musuh mereka adalah kitabnya sendiri yang penuh dengan kontradiksi, perubahan, sisipan, tambahan, dan pembuangan. Itu musuh mereka tuh. Mereka mati-matian mempertahankan dogma. Sementara kita tidak perlu mengeluarkan Al-Quran, cukup tampilkan saja kitab mereka yang kontradiksi, mereka udah babak belur. Lalu ini bukti ya, andalan-andalannya debater Kristen seperti Sofiatul ini ya yang membuat video ini, nanti akan saya bahas di video di channel-channel lain seperti Julius HMC misalnya ya. Kita akan bongkar tipu-tipunya supaya berhentilah umat Kristiani menipu diri sendiri. Mereka tidak sedang menipu umat Islam, tapi menipu dirinya sendiri. Lalu yang terakhir sebagai closing, kalau saja mereka begitu gigih mencari-cari kalimat di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam hadis yang mereka kemudian pelintir dan pelesetkan, kita harus lebih lagi bersemangat mempelajari ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang hadis. Kuasai, jangan sampai sejarah Islam mereka yang mengajarkan kepada kita. Kita harus kuasai, dan sebaliknya sejarah agama mereka, sejarah diciptakannya Tuhan tahun 325 Masehi pada Konsili Nicea, kita yang menyadarkan mereka. Saya rasa segitu Ustaz Alwan, mohon maaf kalau closingnya kepanjangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jaga kejujuran, jaga kejujuran ilmiah. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena lambat laun orang juga akan belajar, orang juga akan tahu, dan justru menurut saya kalau teman-teman Kristen itu terus seperti itu lambat laun justru malah akan jadi bumerang dan akan kembali kepada mereka sendiri ya, khususnya yang kalau punya hati ya. Karena banyak juga itu pendukung-pendukung buta itu. Pendukung-pendukung buta yang pokoknya yang penting bela, yang penting sekelompok, segolongan. Nah, kalau kita jangan, kita benar-benar harus objektif, kita harus benar-benar adil. Nah, itu tuntunan syariat ya. Bersyukur kita ini umat yang punya syariat ya, dibandingkan yang lain yang memang nggak ada syariat. Mau licik boleh, mau yang penting demi kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Ustadz Unggul sudah temani saya. Terima kasih banyak teman-teman di live chat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati antum semua. Sekali lagi, Amin. Kalau lihat syubhat, kembalikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama yang lebih paham, yang lebih berilmu. Jangan merasa paling ngerti lalu coba untuk menerangkan. Nah, ini yang mungkin khawatirnya malah terjebak, karena kita tahu ini golongan yang licik ya. Kita sudah banyak bukti untuk itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Unggul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.